Analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Putri Anggareni, Angkatan 1 NDH 15, peserta Latsar CPNS tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis isu yang terjadi di lingkungan kerja saya, yaitu di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura UPTD Pelayanan Pertanian Cikalong Kulon sebagai pengawas pupuk dan pestisida. Yang pertama ada identifikasi isu di lingkungan saya bekerja. Isu yang pertama yaitu ketidaksinkronan Tepubers dengan KTI. Fakta yang ada, masih ada pemilik kios yang mengeluh karena petani yang memiliki kartu tani tetapi dalam pembelian menggunakan rekom dan antara rekom dengan KTI tidak sinkron sehingga kuota pupuk masih utuh tidak terkurangi. Dampaknya yaitu petani yang jahil bisa menebus pupuk melebihi kuota seharusnya, tersalurkannya pupuk kepada orang yang salah, rawan terjadi kecurangan seperti penimbunan pupuk. Pihak yang terdampak yaitu ada petani dan pemilik kios. Adapun isu yang kedua yaitu media pelaporan data pendistribusian pupuk yang belum serempak atau sama. Faktanya yaitu pada pelaporan akhir bulan mengenai pendistribusian dari pemilik kios tentang penyaluran pupuk bersubsidi baik itu dengan menggunakan KTI atau rekom. Dampaknya hasil pelaporan yang tidak tertib dalam waktu pelaporan menjadi lama. Pihak yang terdampak yaitu PPL atau petugas penyuluh dan juga petugas pengawas pupuk dan pestisida. Isu yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi pemilik kios ataupun petani terhadap pupuk dan pestisida palsu atau dilarang. Faktanya, pada hasil di lapangan masih ditemukan pestisida terlarang dan masih dijual oleh pemilik kios kepada petani. Dampaknya kerugian terhadap hasil panen, kematian tanaman, keselamatan manusia dan lingkungan. Pihak yang terdampak yaitu petani dan konsumen atau pengkonsumsi hasil. Yang keempat, kurangnya ketelitian pemilik kios dalam menjual pestisida yang habis masa berlakunya. Faktanya, data hasil pengawasan pestisida di lapangan ternyata masih banyak pemilik kios yang menjual pestisida yang masa berlakunya sudah habis. Dampaknya, kerugian terhadap hasil panen, kematian tanaman, keselamatan manusia dan lingkungan. Pihak yang terdampak yaitu petani dan konsumen atau pengkonsumsi hasil. Yang kelima, SDM pengawas pupuk yang masih kurang. Faktanya tidak semua UPTD Pelayanan Pertanian memiliki petugas pengawas pupuk dan pestisida. Dampaknya kurang terawasinya peredaran pupuk dan pestisida di lingkungan yang tidak ada SDM-nya. Pihak yang terdampak ada petani dan produsen. Yang keenam, kesulitan pemilik kios dalam mencari NIK atau nama dalam RDKK. Faktanya, di lapangan survei kepada pemilik kios dan mereka menyebutkan bahwa terkadang masih susah dalam mencari nama atau NIK secara manual dalam RDKK karena jumlahnya terlalu banyak. Dampaknya, pemilik kios menjadi tidak tahu petani tersebut dalam membeli pupuk sesuai alokasi atau tidak. Pihak yang terdampak yaitu petani dan pemilik kios. Selanjutnya dilakukan penerapan isu dengan menggunakan AKPL dan ada 3 isu yang memenuhi syarat. Kurangnya pengetahuan dan informasi pemilik kios ataupun petani terhadap pupuk dan pestisida palsu atau dilarang. Yang kedua, kurangnya ketelitian pemilik kios dalam menjual pestisida yang habis masa berlakunya. Dan yang terakhir, kesulitan pemilik kios dalam mencari NIK atau nama dalam RDKK. Selanjutnya, penerapan isu dengan menggunakan USG. Setelah dilakukan analisis, ternyata ada satu isu yang menjadi peringkat 1, yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi pemilik kios ataupun petani terhadap pupuk dan pestisida palsu atau dilarang. Ini akan menjadi analisis yang saya ambil. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode diagram fishbone dengan menggunakan 6M. Ternyata didapatkan hasil seperti ini. Dari analisis yang telah dilakukan, terdapat gagasan kreatif yang dapat diusulkan sesuai dengan smart governance.
yaitu melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pupuk dan pestisida berkala dengan bekerja sama dengan POPT dan PPL. Membuat media informasi mengenai pupuk dan pestisida palsu dan tanpa izin resmi melalui autorespon WhatsApp, membuat pamflet mengenai ciri pupuk subsidi asli, pestisida terlarang dan ditempelkan di masing-masing kios. Selanjutnya, membuat layanan konsultasi online. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.